Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Maulana MPM 23210201133 akan sedikit memaparkan dari kelompok 9 yaitu A. Pengertian al-hijab. Al-haj terkadang ditulis haj dalam bahasa Arab berarti al-manu, mengandung makna terhalang seperti contoh kalimat hajabahu iza mana'ahu min dukul, yang artinya dia terhalang masuk. Jadi kata al-haj adalah apa saja yang dapat melindungi dan menghalanginya dari pandangan. Haj berasal dari kata hajabahu, hajban dan hijaban, mengandung makna melindungi. Dalam istilah ilmu fikih, al-haj adalah menghalangi orang-orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh maupun sebahagian. Di samping itu, kalimat menghalangi orang yang mempunyai sebab mewarisi maksudnya adalah orang yang memiliki salah satu dari 3 sebab mendapatkan warisan yang telah disepakati para ulama, yaitu nasab. B. Macam-macam al-hijab. Dari berbagai literatur, ulama membagi hijab kepada 2 pembagian, yaitu hijab nuqsan, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya. Misalnya ibu mendapat 1/sebagian. Akan tetapi apabila yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat 1/6. Jadi hajat nuksan ini adalah hijab yang mengurangi bagian ibu dari jatah yang seharusnya 1/3 menjadi 1/6 disebabkan oleh adanya anak atau cucu atau saudara yang menghajnya. Hijab hirman yaitu dinding yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia itu. Misalnya cucu laki-laki tidak mendapat harta warisan selama masih ada anak laki-laki. Jadi hijab hirman ini menghalangi seseorang untuk mendapat jatah warisannya disebabkan oleh adanya penghalang ahli waris yang paling dekat lagi padanya. Sementara menurut Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitabnya menjelaskan di samping haj hirman dan nurson, di mana dikenal juga dengan 2 pembagian hijab, yaitu haj sifat dan haj orang. Kategori haj orang di dalamnya terdapat pembagian haj hirman dan haj muson. Dari beberapa pembagian hijab menurut para ulama di atas, sehingga dapat diketahui bahwa di dalam faraid, di mana secara umum terdapat 2 pembagian haj. Meskipun Muhammad Al-As-Sobuni lebih lanjut membagi haj itu sendiri, yaitu haj sifat dan orang. Akan tetapi haj orang merupakan bagian dari haj hirman dan nuqsan itu sendiri. Sementara menurut Ahmad Sarwat membagi al-huj kepada 2 bagian, yaitu al-hujub bil wasfi atau sifat dan julukan, dan al-hujub bi as-sokhi atau karena orang lain. Yaitu pertama al-hujub bil wasfi berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad, hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. Yang kedua al-hujub bias-sakhisi, yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hujub bias-sakhsi terbagi 2, hujub hirman dan hujub nuqsan. Hujub hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Ahli waris yang terhijab. Ahli waris kelompok laki-laki: 1. Cucu laki-laki atau dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Yang kedua, cicit laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki yang lebih dekat mendinding yang lebih jauh. Yang ketiga, datuk atau kakek terhijab oleh bapak. Yang keempat, saudara laki-laki. Yang kelima, seibu sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki atau bapak. Yang keenam, sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara, seibu sebapak atau saudara perempuan, seibu sebapak dalam kondisi tertentu, atau ashabu ma'al ghair. Yang 7, seibu terhijab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu atau laki-laki, perempuan, bapak atau kakek. Yang ke-8, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Seibu sebapak terhijab oleh anak waris laki-laki lebih dekat seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam kondisi tertentu, atau ashabah ma'al ghair. Sebapak terhijab oleh ahli waris di atas termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. 9. Saudara laki-laki dari bapak. Seibu sebapak dan sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki lebih dekat atau saudara perempuan dalam kondisi tertentu, atau ashabah ma'al ghair. Yang 10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak. Seibu sebapak dan sebapak
terhijab oleh ahli waris laki-laki lebih dekat seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki, dan sebagainya. Yang ke-11, laki-laki yang memerdekakan si mayit terhijab oleh seluruh ahli waris yang lebih dekat. Selanjutnya, ahli waris kelompok perempuan. Yang pertama, anak perempuan tidak ada sama sekali yang menghijab. Yang kedua, cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Yang selanjutnya, tertinding atau terhalang oleh anak laki-laki. Yang keempat, asobahkannya. Yang kelima, ibu tidak ada yang meninding atau menghalangi. Yang keenam, nenek atau ibu dari ibu tertinding atau terhalang oleh ibu. Nenek yang dekat melinding atau menghalangi nenek yang jauh. Yang ketujuh, nenek atau ibu dari bapak terhalang oleh bapak itu. Nenek yang dekat melinding atau menghalangi nenek yang jauh. Yang kedelapan, saudara perempuan seibu sebapak tertinding atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Dan bapak atau sama dengan meninding atau menghalangi saudara laki-laki. 9, seibu sebapak atau nomor 5 di atas. Yang ke-10, saudara perempuan sebapak tertinding atau terhalang oleh anak laki-laki si mayit, cucu laki-laki si mayit, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya, kesimpulan hijab waris dalam hukum waris Islam ialah perbuatan atau keadaan atau juga melakukan suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan walaupun adanya sebab-sebab dan syarat-syarat sah mewarisi. Al-hajj berbagi menjadi dua, yakni al-hajj al-wasfi atau sifat dan julukan, dan al-hajj bi asyaksi atau karena orang lain. Al-hajj bil wasfi berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau pembunuhan murtad, hamba sahaya atau berlainan agama, hak waris mereka menjadi hujub atau terhalang. Al-hajj asyasi itu gugurnya hak waris seseorang dikarenakannya adanya orang lain yang lebih berhak menerimanya. Al-hajj asasi terbagi dua, yaitu hajj al-hirman dan hajj al-nuqsan. Hajj al-hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Hajj an-nuqsan atau pengurangan hak, yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak. Para ahli waris yang terhalang oleh hajj al-nuqsan ada 5, yaitu suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebapak. Ahli waris yang terhalang oleh hijab al-hirman, jumlah mereka ada 7, yaitu kakek, nenek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak, dan anak-anak ibu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.